Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang metode substitusi untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, jadi penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel ke dalam variabel lainnya pada salah satu persamaan, kemudian mensubstitusikannya ke persamaan yang lain dalam SPLDV tersebut. Nah, supaya tidak bingung dengan definisi ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini Bapak menyediakan dua contoh soal yang akan kita bahas khusus menggunakan metode substitusi. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode substitusi. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubah bentuk persamaannya, salah satu persamaan menjadi bentuk seperti ini. Misalnya X sama dengan sekian atau Y sama dengan sekian. Kalian bebas memilih ingin X sama dengan sekian atau Y sama dengan sekian. Nah, misalnya nih, Bapak ingin memilih persamaan 2 misalnya. Bapak tulis dulu ya. Oke, persamaan 2 kan X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk berikut, yaitu X sama dengan 2 dikurang 2Y. Gitu kan ya. Nah, 2Y nya pindah ke sebelah kanan jadi negatif 2Y. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ini ingat ya. Ini tadi merupakan persamaan dari, kita sebut aja persamaan 3. Nah, gitu. Nah, persamaan 3. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam persamaan 3 ini? Nah, kita harus substitusikan ke persamaan 1. Tidak boleh disubstitusikan ke persamaan 2. Kenapa? Karena persamaan 2 ini dikembangkan tadi menjadi persamaan 3 ini Jadi persamaan 2 dan persamaan 3 ini tadi sama saja Jadi kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, kita tulis persamaan satunya itu 2X kurang 3Y sama dengan negatif 10. Nah, gitu. Kemudian X-nya kita ubah X-nya kita ubah. Di sini kan X-nya sama dengan 2 kurang 2Y. Nah, kita ubah X yang di sini menjadi 2 kurang 2Y. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut dikurang 3Y sama dengan negatif 10. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita kalikan 2 dikali 2 4 Kemudian kita tulis dulu ini 2 dikali negatif 2Y hasilnya negatif 4Y. Nah, kemudian dikurang 3Y. Ingat ya, harus dikalikan dulu baru nanti dikurangkan. Nah, sama dengan negatif 10. Nah, gitu. Nah, di sini kan sama-sama punya variabel Y kita langsung operasikan 4-nya tetap negatif 4Y dikurang 3Y artinya negatif 7Y sama dengan negatif 10. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita pindah ruas saja yang 4-nya ini Nah, kita kumpulkan dengan 10. Jadi nanti negatif 7Y sama dengan negatif 10. Karena 4 ini pindah ke kanan jadi negatif 4. Nah, seperti itu. Jadi lanjutannya negatif 7Y sama dengan negatif 14. Oke, tidak cukup kita pindah ke sebelah sini, sebelah kanan. Nah, jadi nanti lanjutannya negatif 7Y itu kan tadi sama dengan sudah ya. Jadi langsung aja Y sama dengan negatif 14 per negatif 7 atau Y nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke, jadi di soal ini atau penyelesaian ini Bapak menggunakan istilah pindah ruas saja Nah, karena itu walaupun di matematika sebenarnya tidak ada kata pindah ruas yang ada hanyalah menambahkan lawannya. Nah, tapi untuk mempercepat penjelasan maka Bapak menggunakan pindah ruas. Nah, gitu. Nanti akan Bapak jelaskan di video yang lain Nah, jadi ini jadi Y-nya sama dengan 2. Oke. Kemudian setelah kita dapat
Y sama dengan 2, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa mensubstitusikannya ke persamaan 3. Nah, jadi kelanjutannya ya, substitusikan ya, Y sama dengan 2 ke persamaan 3. Nah, gitu. Oke, karena tidak cukup kita geser dulu ke atas. Oke. Nah, ini tadi lanjutannya di sini ya. Nah, ini lanjutannya. Oke, nah kita tulis dulu persamaan 3-nya tadi nih ya. X sama dengan 2 kurang 2Y. Nah, seperti itu. Nah, Y-nya tadi kan sudah dapat sama dengan 2 tuh. Nah, kita ganti ya. Jadi X sama dengan 2 dikurang 2 dikali dengan 2. Nah, gitu. Dalam kurung aja ya. Nah, 2 dikali dengan 2. Jadi X sama dengan 2 dikurang 4. Nah, jadi X sama dengan negatif 2. Nah, jadi sudah dapat X-nya itu sama dengan negatif 2 dan Y-nya itu sama dengan 2. Jadi kesimpulannya apa? Jadi penyelesaiannya jadi penyelesaiannya itu yaitu X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke, semoga paham ya. Nah, agar lebih paham kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini soalnya tentukan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode substitusi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, diingat ya, kita bebas ingin memilih persamaan 1 atau 2 dulu, bebas ya. Nah, misalnya di sini Bapak ingin memilih persamaan 1 ya. Persamaan 1, tulis dulu negatif 4X tambah Y sama dengan negatif 6. Nah, kemudian Bapak ingin mengubahnya menjadi bentuk misalnya X sama dengan sekian. Nah, gitu, boleh ya. Jadi nanti kita tulis aja ya. Nah, di sini negatif 4X sama dengan negatif 6 ya. Kemudian dikurang Y. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga boleh misalnya mau menggunakan ini ya, persamaan kedua. Misalnya nanti 6X tambah 2Y sama dengan negatif 5 ya. Nah, misalnya ini Bapak gunakan persamaan kedua ya, misalnya ya. Kita hapus aja dulu. Nah, gitu. Misalnya 6x tambah 2y sama dengan negatif 5. Oke. Nah, misalnya ini kita mau ubah menjadi bentuk x sama dengan sekian. Ya, ini kita tulis 6x sama dengan negatif 5 dikurang 2y. Nah, gitu kan. Jadi X sama dengan negatif 5 dikurang 2Y sama dengan 6. Nah, ya bagi yang masih bingung dengan pembagian atau operasi aljabar seperti ini, ya silakan dibaca lagi atau dilihat lagi materi yang ada di kelas 7. Karena sudah dipelajari ya di kelas 7. Nah, gitu. Nah, kita sudah dapat nih persamaan ininya ya, keduanya kita ubah seperti ini. Ya, kalian boleh juga mengubahnya menjadi Y sama dengan sekian, boleh ya, bebas saja. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini kita sebut aja ya, persamaan 3. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya kita substitusikan ya persamaan 3 ya, sama kayak ini tadi ya. Nah, ini tadi. Jadi kita substitusikan persamaan 3. Oh, tadi ini Bapak lupa nulis ininya ya. Substitusikan ke mana gitu, lupa. Nah, di sini kita tulis. Nah, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 ya. Harus ke persamaan 1 ya, tidak boleh ke persamaan 2. Ya, karena persamaan 2 dan persamaan 3 ini sebenarnya sama ya, cuma dipindah posisi saja ya, diubah bentuknya saja. Nah, jadi kita substitusikan ke persamaan 1. Oke, kita tulis dulu persamaan 1. Jadi negatif 4x ya tambah y sama dengan negatif 6.
Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa nilai X-nya itu negatif 5 kurang 2Y per 6. Nah, jadi X yang di sini kita ganti ya. Jadi negatif 4. Nah, X-nya diganti jadi negatif 5 dikurang 2Y per 6. Nah, gitu. Ditambah Y sama dengan negatif 6. Nah, biasakan menggunakan tanda kurung ya, supaya tidak salah operasi gitu. Oke, selanjutnya ini bisa kita hitung ya. Negatif 4 ini kita kalikan dengan pembilangnya. Nah, atau kita pisah seperti ini. Negatif 4 dikali negatif 5 dikurang 2Y per 6. Oke, per 6. Kemudian ditambah Y sama dengan negatif 6. Nah, ini ya, kalian boleh menyamakan penyebutnya, misalnya menjadi 6 gitu kan, penyebutnya boleh. Bisa juga kalian kalikan ya, misalnya dikali dengan 6 boleh juga. Ini kita lanjut ya ke sebelah ini kanan. Nah, apabila dikalikan dengan 6 ya, maka nanti ini habis ya. 6 dikali 1 per 6 atau 6 dibagi 6 kan habis ya. Jadi nanti sisanya negatif 4 kali negatif 5 dikurang 2Y. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 6-nya dikali dengan Y. Nah, jadi 6Y. Kemudian 6 dikali negatif 6, jadi negatif 36. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kita kalikan ya, negatif 4 dikali negatif 5 ya 20, seperti itu. Kemudian negatif 4 dikali negatif 2Y positif 8Y, kemudian tambah 6Y sama dengan negatif 36. Nah, kita hitung lagi 20, 8Y tambah 6Y 14Y. Nah, seperti itu. 16Y sama dengan negatif 36. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada 20 ya, kita pindah ruas ya, atau kita tambahkan dengan lawan dari 20 ya. Nah, jadi di sini nanti di sebelah kanan kita tambahkan dengan negatif 20. Nah, seperti itu ya. Bagi yang masih bingung, baca lagi ya materi di kelas 1-nya. Ini berkaitan dengan operasi aljabar ya, dan juga operasi bilangan bulat. Nah, kita lanjut lagi ya. 14Y sama dengan berapa? Negatif 36 dikurang 20, negatif 56 ya. Jadi nanti hasilnya Y sama dengan negatif 56 per 14. Nah, atau hasilnya Y sama dengan negatif 56 dibagi 14, yaitu sama dengan negatif 4. Nah, sudah beres. Y nya sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Oke, nah langkah terakhir ya, kita substitusikan ya, substitusikan Y sama dengan negatif 4 ke persamaan. Nah, ke persamaan ini saja ya, yang ini tadi persamaan 3. Nah, gitu. Kalian sebenarnya boleh ya mau milih persamaan 1 atau 2, nanti hasilnya tetap sama. Nah, gitu. Kita tulis persamaan 3 tadi apa? X sama dengan negatif 5 dikurang 2Y per 6. Nah, seperti itu. Ini kita tulis lagi X sama dengan negatif 5 ya, dikurang, nah, Y nya tadi negatif 4 ya, jadi 2 dikali negatif 4 per 6. Nah, tidak cukup, kita geser lagi. Oke. Nah, jadi nanti X sama dengan, nah ini kan negatif 5 ya, kemudian ditambah ya, negatif 2 dikali negatif 4 kan positif 8 ya, per 6. Nah, jadi karena nggak cukup, Bapak tulis di samping saja ya, negatif 5 tambah 8 berapa? 3. Nah, gitu. Kemudian 6 ya, tulis di bawah. Nah, kita sederhanakan jadinya 1 per 2. Nah, sampai sini sudah beres. Jadi kesimpulannya apa ya? Jadi penyelesaiannya X sama dengan 1 per 2 dan Y
sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Oke, nah bagi yang masih bingung silahkan diulang-ulang videonya. Jika masih bingung silahkan tulis di kolom komentar atau bertanya ya dengan Bapak secara langsung ataupun via WhatsApp. Nah, setelah ini nanti kita akan belajar tentang metode gabungan ya, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Pastinya caranya lebih mudah ya. Nah, gitu. Oke, sekian video kita pada kali ini. Kita lanjut di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.